Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Baik di surga, ini kan pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, dan apa yang kami dengar dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pada tahun 2019, saya belajar dalam sebuah tayangan televisi dengan tema In the Dark. Ketika Federasi Nasional Orang Buta atau organisasi kebutaan terbesar dan yang paling aktif secara politik di negara Amerika Serikat mengumumkan protes terhadap acara tersebut. Tapi, ada satu tokoh yang membuat saya terkagum atas nama Murph. Dia seorang wanita berusia 20 tahun dan seorang buta. Tetapi, satu hal yang dia katakan waktu itu adalah dia merasa seperti selebriti dan merasa seperti aktor yang berlatih secara mendalam untuk peran seumur hidup menjadi bintang buta. Tetapi bagaimana seharusnya seorang buta bertindak dan seperti apa kebutaan yang sesungguhnya? Sebab dia berkata demikian karena banyak orang yang menganggap kebutaannya itu adalah dibuat-buat sendiri, bukan benar-benar buta. Mari kita lihat dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Dan saya bacakan dalam dua ayat, di ayat yang 38 dan 39. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dalam Injil hari ini, orang-orang mengatakan kepada orang buta itu untuk diam dan jangan memanggil Yesus ketika Yesus orang Nazaret itu lewat. Dalam peranan hidup seperti Murph tadi, dia berperan sebagai orang buta seumur hidup. Dan dalam peranan hidup kita, apakah kita perlu panggil Yesus untuk hari ini dan seterusnya? Pertama, apa yang hilang dari dirimu? Kita sering sekali kehilangan peran. Bahkan kita mengambil peran orang lain untuk menjadikan peranan kita. Sebetulnya di dalam kisah ini, siapa sih yang sebenarnya buta? Orang yang memang buta itu, atau orang yang berkerumun di situ tetapi tidak menunjukkan jalan menuju kepada Yesus? Jadi sebetulnya yang buta adalah orang-orang yang berkerumun di situ, yang jiwanya buta dan tidak mau menolong orang lain. Kedua, jangan berpura-pura buta. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain? Apakah saya dan saudara memperlakukan seorang pengemis yang mewakili semua orang miskin dan seorang buta yang mewakili semua penyandang cacat dengan rasa hormat dan kepekaan seperti yang Kristus lakukan? Padahal kalau dilihat dari ayat-ayat sebelumnya atau di kitab sebelumnya, kita ini adalah gambar dan rupa Kristus. Seharusnya kita berbuat seperti yang dilakukan Kristus. Mata kita gunakan untuk melihat siang dan malam. Kita melihat keindahan alam semesta, kita melihat wajah teman-teman kita melihat ganteng dan cantiknya pacar kita melihat orang tua kita, dan untuk menghargai keterbukaan terhadap dunia visi yang mulia. Tapi perlu kita tahu bahwa kita telah melewatkan semua keindahan itu ketika kita menjadi buta. Surprise truthnya, dalam kesusahan tidak ada yang peduli dengan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tanpa disadari kita adalah orang yang dapat melihat tetapi berpura-pura buta. Good newsnya, Tuhan Yesus Kristus cinta pengemis dan kita semua. Karena kita semua adalah orang yang dibutakan dengan sikap kita. Resolutionnya, cek diri. Anda memakai mata untuk menolong orang lain dan menunjukkan jalan kebenaran untuk mengikut Kristus, atau kita menjadi seorang yang berpura-pura buta karena keegoisan kita? Saya mengharapkan kita semua untuk menaikkan doa kita. Apa yang seharusnya kita doakan? Katakan, "Jesus, I'm a blind beggar. I just don't see the things that truly important. Have mercy on me, heal me, that I may glorify you and follow you more closely." Apa artinya? Yesus, saya adalah pengemis buta. Saya hanya tidak melihat hal-hal yang benar-benar penting. Kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, supaya aku memuliakan Engkau dan mengikutimu lebih dekat. Tuhan Yesus memberkati.